Sarjana NIM 18102075 Pendidikan Biologi 1 angkatan 2018. Di sini saya akan menampilkan video mengenai media pembelajaran sederhana fotosintesis pada materi kelas 7 SMP untuk pertemuan pertama. Enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Jadi sebelum kita belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi di pagi yang cerah ini kita akan mempelajari tentang fotosintesis. Nah, jadi kita ketahui terlebih dahulu. Nah, tumbuhan sebagai makhluk hidup juga memerlukan nutrisi untuk berkembang dan pertumbuhannya. Cara tumbuhan memperoleh nutrisi tersebut berbeda dengan manusia dan hewan. Jadi fotosintesis ini adalah proses untuk tumbuhan memperoleh nutrisi. Nah, kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari fotosintesis. Jadi, fotosintesis itu berasal dari bahasa Yunani, foto dan sintesis. Foto yang berarti cahaya, sintesis yang berarti penggabungan atau menggabungkan. Nah, secara sederhana, fotosintesis dapat diartikan sebagai proses penggabungan zat-zat untuk menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan melibatkan cahaya matahari dan enzim. Proses fotosintesis ini dilakukan oleh tumbuhan-tumbuhan dan beberapa jenis alga dan juga bakteri yang memiliki kloroplas untuk menghasilkan energi atau nutrisi yang akan digunakan dalam beraktivitas. Kalian tahu nggak nih zat-zat apa saja yang ada dalam fotosintesis? Yap, benar banget. Antara lain itu ada air, mineral, dan karbon dioksida. Untuk lebih jelasnya, kita menggunakan media sederhana fotosintesis. Nah, ini ada media sederhana yang digunakan dalam pembelajaran fotosintesis. Nah, cahaya matahari yang digunakan dalam proses fotosintesis itu merupakan spektrum cahaya tampak, yaitu dari ungu sampai ke merah. Selama proses fotosintesis dihasilkan karbohidrat dan oksigen. Jadi, yang dihasilkan pada proses fotosintesis ini ada karbon dioksida. Nah, ini dari matahari ke tumbuhan, kemudian tumbuhan menguraikan lagi oksigen ke udara. Nah, proses fotosintesis ini berasal dari foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti penyusunan. Jadi proses fotosintesis ini adalah proses penyusunan zat organik juga, yaitu hidrogen, oksigen, dan karbon dioksida menjadi senyawa organik yang lebih kompleks dan memerlukan cahaya. Fotosintesis ini hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang memiliki klorofil. Jadi tumbuhan yang berwarna hijau. Nih, yang berwarna hijau di sini ada pohon yang berwarna hijau serta rumput-rumputan yang berwarna hijau. Nah, yaitu pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari. Fotosintesis ini hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan dan ganggang hijau yang bersifat autotrof. Fotosintesis ini terjadi dalam kloroplas. Kloroplas itu merupakan organel plastid yang mengandung pigmen hijau daun atau klorofil. Nah, sel yang mengandung kloroplas terdapat pada mesofil dan tanaman atau daun tanaman, yaitu sel-sel jaringan tiang atau palidase dan sel-sel jaringan bunga karang atau spons. Di dalam kloroplas terdapat klorofil pada protein integral membran tilakoid. Klorofil dapat dibedakan menjadi klorofil A dan klorofil B.
Klorofil A merupakan hijau daun atau green grass pigment yang mampu menyerap cahaya merah dan biru keunguan. Klorofil A ini sangat berperan dalam reaksi gelap fotosintesis. Fotosintesis terjadi hanya di bagian hijau tanaman saja. Nah, ini terjadi untuk efisiensi fotosintesis daun hanya tipis dan memiliki luas permukaan besar. Ini membantu dalam penyerapan cahaya dan difusi gas, dan sarana untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan melalui stomata dan epidermis. Kloroplas jumlah besar dalam sel-sel mesofil palidase menyediakan jaringan fotosintetik utama, ruang antar spons berbentuk tidak teratur di dalam sel-sel mesofil daun untuk melakukan difusi gas. Turgor sel penjaga berubah menjadi gas menyediakan pertukaran dengan atmosfer. Jadi mungkin ini terjadinya matahari yang terjadi pada sinar matahari yang mengandung karbon dioksida. Jadi anak-anak, turgor sel tadi penjaga berubah menjadi gas yang mempunyai atau menyediakan pertukaran dengan atmosfer. Nah, kutikula pada berlapis tunggal bersifat transparan epidermis atas dan bawah melindungi daun dari pengeringan dan infeksi. Nah, pada media ini terdapat juga atmosfernya nih. Nah, ini atmosfer yang dibahas pada turgor tadi. Fotosintesis ini suatu proses biokimia yang dilakukan tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri yang memiliki kloroplas untuk memproduksi energi terpakai atau nutrisi dengan memanfaatkan energi cahaya. Hampir semua makhluk hidup bergantung dari energi yang dihasilkan dalam fotosintesis. Akibatnya, fotosintesis menjadi sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Nah, karena tumbuhan ini yang berwarna hijau ini mengeluarkan oksigen kembali yang diserap oleh tumbuhan dan manusia. Nah, jadi itu kenapa fotosintesis itu sangat penting sekali. Organisme yang menghasilkan energi melalui fotosintesis, nah, disebut dengan fototrop. Selain itu juga fotosintesis ini terbagi menjadi dua macam, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Nah, nanti akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Kalian tahu nggak nih manfaat dari fotosintesis? Nah, berikut ada beberapa manfaat dari fotosintesis. Yang pertama itu adalah memproduksi zat makanan berupa glukosa. Glukosa merupakan bahan dasar pembangun zat makanan lainnya, yaitu lemak dan protein dalam tubuh tumbuhan. Nah, zat-zat ini menjadi makanan bagi hewan maupun manusia. Yang kedua, nih, membantu membersihkan udara. Jadi, mengurangi kadar CO2 atau karbon dioksida di udara karena CO2 adalah bahan baku dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu terbagi atas dua macam, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Nah, untuk reaksi gelap dan reaksi terang akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya. Jadi, kalian tetap semangat dan juga ada intensitas cahaya di pertemuan selanjutnya. Fotosintesis ini tidak terlepas dari kebaikan atau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dijelaskan dalam Quran surah An-Na'am ayat 99 yang artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tubuh tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Jadi kita patut bersyukur karena atas izin Allah kita dapat menghirup oksigen yang begitu banyak di muka bumi ini. Nah, cukup sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterima serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini anak-anak. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang reaksi gelap dan terang serta intensitas cahaya. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada salah dan kata. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.